Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat subscriber Muhammad Arilau. Ya, tadi saya baca ada satu komentar di video saya yang saya upload terakhir dari Miss Risna ya. Saya tadi janji mau menjawab pertanyaan Miss Risna. Oke, saya langsung aja saya bacakan. Aduh, gimana ini, bingung pengen konsultasi kok sepertinya nulis di komen bakalan panjang nih. Maaf, saya hanya seorang guru private yang tak mampu membayar jasa pengacara. It's okay. Alhamdulillah saya bisa menemukan channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Mama saya sedang menghadapi dilema dengan cucu-cucu yang notabene mental miskin dari almarhum kakek yang sangat ingin menikmati harta peninggalan rumah kakek yang tidak seberapa. Karena kakek saya hidupnya sangat susah dulu, bukan orang kaya. Sementara mama saya adalah tinggal anak tinggal anak almarhum kakek yang masih hidup. Oke. Yang ingin sekali menggunakan peninggalan harta kakek untuk disedekahkan atas nama almarhum kakek, nenek, dan 3 orang kakaknya yang sudah meninggal. Intinya mama saya tidak ingin cucu-cucu yang tidak manusiawi, ceritanya panjang, yang membuat mama saya kesal sehingga keluarga besar mama sudah lama tidak harmonis, dan sekarang sepupu saya itu terus menggonggong. Padahal harta peninggalan kakek tidak seberapa, tapi sepupu-sepupu saya lebih ingin menikmati daripada menjual harta peninggalan kakek ini bisa mengalir ke almarhum. Dalam agama saya diwakafkan. Mohon pencerahan Bang, bagaimana mekanismenya pembagian harta ini sementara sepupu mama piutangnya banyak sekali kepada almarhum kakak mama yang baru saja meninggal, yang notabene almarhum ini adalah penyandang disabilitas. Hampir 20 tahun lebih mereka tidak beritikat baik untuk membayarnya, sampai tante saya hidup memprihatinkan. Dan bahkan sepupu saya sering melakukan penganiayaan terhadap tante saya yang cacat secara fisik atau verbal. Dan bahkan sepupu saya juga dulu memperbudak almarhum nenek saya semasa hidup. Karena kami tinggal di Jakarta, kami tidak bisa berbuat banyak, sementara keluarga besar mama tinggal di Tapanuli. Mohon pencerahan Bang, apa yang harus mama saya lakukan? Dan andai akhirnya peninggalan kakek ini memang harus dibagi dengan sepupu saya, bagaimana mekanisme sederhana? Karena sepupu saya maunya tinggal beres. Besar harapan saya Abang bisa membantu saya. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Buat Miss Risna, oke ya, mudah-mudahan jawaban saya ini bermanfaat. Saya udah nangkap intinya adalah sifat-sifat sepupu Miss Risna ini. Menurut Miss Risna mungkin kurang baik lah ya. Oke, saya perlu jelaskan ya, dalam hukum Islam ya, cucu dalam hak warisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh ya, sebagaimana yang berlaku dalam BW, dalam kedudukan dan dalam urusan pewarisan anak lebih dahulu daripada cucu ya, dalam kedudukan ya, dalam urutan pewarisan anak lebih dahulu daripada cucu, sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup ya. Jadi bisa digarisbawahi ya Miss Rina, apabila anak masih hidup maka cucu itu bisa dibilang ya sedikit dikesampingkan ya, apabila masih hidup ya, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Oleh karena itu cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya ya, bila ada pamannya yang masih hidup, artinya, atau bibinya yang masih hidup ya, artinya tidak berlaku secara penuh.
sebagaimana yang berlaku menurut BW dan hukum adat. Oke. Nah, jadi udah jelas ya. Jadi kalau anak masih hidup, berarti mamanya Miss Rina itu masih hidup, ya. Cucu dikesampingkan, ya. Oke, sekarang bagaimana mekanismenya? Pertanyaannya kan begitu ya, Bang Ari. Bagaimana mekanismenya ya? Oke, saya jelaskan, ya. Mekanismenya itu kita acuannya adalah pasal 49 huruf B Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi, ya, yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Jadi mengajukan permohonan penetapan di pengadilan agama. Kenapa pengadilan agama? Ya, karena di Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Itu kalau Islam ya. Tapi kalau non Muslim ya mungkin dengan notaris ya, dibuatkan fatwa waris ya melalui notaris dan dikuatkan oleh bisa pengadilan negeri. Semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat, dan setelah itu pada saat dokumen legalitas itu sudah ada, penetapan pengadilan bahwa mama berhak mendapatkan ahli waris tunggal misalkan yang diperuntukkan nantinya untuk wakaf ya, silahkan mengajukan permohonan di pengadilan agama ya. Semoga jawaban saya ini bisa ada titik terang dan Miss Rina tidak bingung lagi. Silahkan dicoba ya. Itu aja mungkin jawaban saya sebagaimana janji saya terhadap Miss Rina tadi ya di komentar ya. Ikuti terus channel ini, tolong bantu supaya saya semangat membuat video. Jangan di skip iklannya ya, subscribe terus channel YouTube saya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe channel Muhammad Ari Lau. Hai guys, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya pengacara aku yang namanya Muhammad Ari Lau. Jangan lupa ya subscribe. Guys, jangan lupa subscribe channelnya pengacara aku namanya Muhammad Ari Lau.